Ya, dibalik viralnya rangka ESAP yang keropos, entah itu di berita, di artikel, di media resmi, dan di YouTube, di TikTok. Nah, banyak nih, sebagian banyak juga yang berspekulasi. Entah gimana spekulasi ini terbentuk. Mereka menduga ada upaya untuk menjatuhkan produsen Honda agar mereka jatuh gitu ya. Nah, kok bisa sih ada spekulasi seperti itu? Di video kali ini kita akan membahas itu, dan tentunya juga ada jawaban terbaru dari AHM seperti apa kira-kira yang disarankan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kelebihan Honda biar tidak dikira berat sebelah dikarenakan membahas kekurangannya saja. Oke, dan di video kali ini juga kita membahas mengenai bagaimana sih rangka karat yang ada di motor Matic ESAP yang ternyata bukan karat menurut ahli. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana nih jawaban dari pihak AHM. Di sini pihak itu bisa luas sifatnya, entah itu pemiliknya ataupun orang-orang yang kerja di Honda, entah itu sales ataupun siapa ya. Intinya orang yang bekerja di Honda. Berikut inilah tanggapannya. Ternyata sudah ada kabar terbaru dari AHM ya guys ya. Jadi dari pihak AHM itu sudah terbuka dan menerima komplain dari konsumen. Itu sesuai keterangan yang di CNN Indonesia, bahwa rangka motor Honda itu sebenarnya sudah didesain kuat dan mungkin ada beberapa yang terlihat yang lagi viral ya di video-video TikTok, kan viral banget itu. Tapi itu saya yakin itu terjadi di beberapa daerah aja ya guys ya. Tidak di seluruh Indonesia, itu cuma di beberapa daerah aja. Belum pernah ada kejadian satupun, belum pernah ada. Jadi itu hanya terjadi di beberapa daerah aja, tidak di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau masih ragu dengan kualitas rangka sepeda motor Matic Honda, jadi bisa dilakukan pengecekan ke AHAS ya. Nah, itu adalah tanggapannya, bahwa menurut pihak Honda nih, orang yang bekerja di Honda, tidak semua rangka ESAP itu terjadi di setiap daerah. Itu hanya di sebagian daerah saja. So, saya di sini tidak mau mengomentari itu, mungkin teman-teman bisa berkomentar sendiri mengenai tanggapannya itu. Nah, selain itu juga di sini kita akan melihat bagaimana nih menurut ahli dari ITB. Nah, kabarnya rangka ESAP ini jika memproduksinya ataupun cara pembuatannya ini kurang begitu baik, bisa mengakibatkan kesalahan fatal ataupun sekalipun dicat mahal, maka akan tetap rusak. Berikut inilah penjelasannya. Jadi, menurut ahli ITB Bandung yang sempat mendapat gelar doktor ketika kuliah di Universitas Prancis soal spesialis material dan korosi, bercak kuning tersebut berhubungan dengan proses manufaktur sehingga disangkanya itu karat. Ia pun mengatakan salah satu penyebab yang memungkinkan terjadi adalah permasalahan dalam pengecatan. Ini yang memungkinkan bercak kuning tersebut tidak terlapisi dengan sempurna oleh pengecatan. Barang yang ada di udara bisa jadi salah satu masalahnya. Pengecatannya, kalau ada pengecatannya baik, tidak akan ada kerusakan. Menurut ahli tersebut, menggunakan cat paling mahal sekalipun tetap bisa membuat rangka rusak kalau prosedurnya tidak baik. Ia menuturkan, para manufaktur seharusnya bisa memprediksi kondisi paling parah pemakaian kendaraan dengan konteks yang semestinya. Salah satu yang bisa dilakukan, membersihkan, misalnya kena lumpur atau kena kotoran karena hal lain, harus segera dibersihkan. Itu jawaban dari pihak ahli teknologi ya yang ada di ITB Bandung. Begitu kira-kira mengenai rangka karat. Jadi buat teman-teman yang ada karatnya tuh ya di rangka ESAP-nya, gak usah terlalu cemas ya. Kita cari informasi aja sebaik mungkin, sebanyak mungkin, agar tidak terlalu panik ataupun cemas, karena saya yakin bahwa rangka ESAP ini juga dibuat dengan uji coba yang begitu mahir, karena teknologi Honda selama ini tidak bisa diragukan juga. Tetapi mungkin ada kesalahan teknis dalam pembuatannya, mungkin kurang catnya sehingga tidak begitu merata ketika mengecat si rangka ESAP ini. Nah, kemudian di video kali ini kita juga akan melihat bagaimana nih kita akan bandingkan kelebihan Honda. Kenapa sih Honda ini bisa lebih mahal daripada Yamaha ataupun juga merek lainnya? Biar tidak dikira berat sebelah, membahas soal kekurangan Honda aja. Berikut ini penjelasannya. Oke, kenapa motor Honda cenderung lebih mahal dari motor Yamaha atau merek lainnya? Terlebih lagi dari harga unit bekasnya. Ini mungkin jadi salah satu faktor pertanyaan yang populer di kalangan para konsumen. Motor Honda sendiri dan Yamaha adalah dua merek sepeda motor yang sangat populer di Indonesia.
Kedua merek ini menawarkan berbagai macam produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran konsumen. Namun, banyak orang bertanya-tanya mengapa harga motor Honda lebih mahal dari Yamaha. Ya, jawabannya bisa bermacam-macam di sini. Namun salah satu faktornya adalah brand image Honda yang lebih unggul ketimbang Yamaha untuk pasar di Indonesia. Perbedaan harga Honda dan Yamaha. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang brand image, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan harga antara motor Honda dan juga Yamaha. Nah, biasanya motor Honda lebih mahal dibandingkan Yamaha pada kelas produk yang sama. Nah, contohnya adalah jika Anda membandingkan Honda Beat dengan Yamaha Mio, harga Honda Beat akan sedikit lebih mahal. Namun, jika Anda membandingkan Honda PCX dan Yamaha NMAX, harga keduanya akan relatif sama. Ya, hampir-hampir mirip lah. Perbedaan harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan fiturnya, mulai dari teknologi dan juga kualitas. Honda dan Yamaha juga bisa saja menggunakan strategi harga yang berbeda untuk produk mereka. Namun dalam hal ini tentunya kita fokus pada perbedaan brand image antara Honda dan juga Yamaha. Kualitas mesin Honda dan Yamaha. Ya, kualitas mesin juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga motor. Honda dan Yamaha sendiri dikenal sebagai merek sepeda motor yang memiliki kualitas mesin yang baik. Keduanya juga sering memenangkan ajang balap motor seperti MotoGP dan juga WSBK. Nah, namun terdapat adanya perbedaan pada teknologi yang digunakan oleh Honda dan juga Yamaha. Nah, di sini Honda terkenal dengan teknologi VGM-FI, program full injection, yang mereka gunakan pada sebagian besar produk mereka. Teknologi ini dapat meningkatkan performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Sedangkan Yamaha sendiri menggunakan teknologi Blue Core yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Nah, di sini jika kita bandingkan, meskipun keduanya memiliki teknologi yang bagus, namun teknologi PGM-FI cenderung lebih mahal dibandingkan teknologi Blue Core. Dari sinilah kualitas brand image Honda dan Yamaha terlihat. Brand image merupakan citra merek yang diterima oleh masyarakat. Citra merek ini bisa terbentuk begitu dari berbagai faktor seperti kualitas produk, pengalaman konsumen, reputasi merek, dan juga lain sebagainya. Dalam kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa faktor brand image sangat kuat berpengaruh dalam menentukan harga jual sebuah motor. Itulah beberapa penjelasannya ya mengenai rangka ESAP yang ternyata yang terlihat karat itu bukan berarti karat katanya menurut ahli, dan kemudian disarankan oleh si AHM untuk membawa motor ke Ahas. Kemudian juga ternyata menurutnya itu kejadian tidak di semua daerah. So buat kalian yang mau berkomentar silahkan aja tulis kolom komentar. Nah, di video kali ini solusinya menurut saya adalah di sini kita perlu riset ya untuk memilih produk gitu. Bukan berarti kita harus berpindah dari produk Honda ya, tidak masalah ya. Karena di sini juga saya memiliki Yamaha dan juga Honda. Kedua-duanya tidak ditinggalkan sama sekali sampai sekarang. Saya masih yakin, masih percaya bahwa Honda juga adalah salah satu produsen terbaik, karena mungkin ini adalah kesalahan dari rangkanya aja yang memang perlu diwaspadai dan perlu dievaluasi untuk diperbaiki oleh pihak Honda. Jadi berita-berita yang beredar mengenai pembahasan soal rangka ESAP ini bukan berarti untuk menurunkan pamor produsen Honda, tetapi agar di sini produsen Honda ini lebih memperhatikan konsumennya, dan juga ini tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya, yang sebagai konsumen Honda tentunya akan memiliki keuntungan yang banyak kalau misalnya dari Honda mengevaluasi lebih baik lagi dalam segi rangka. Karena kalau kita melihat jika rangka ini dibuat kuat ya dari tahan berat ataupun beban berat, tentunya harus kuat juga dari air. Karena kan kalau kita melihat pembahasannya itu kan rangka kabarnya itu mungkin tidak diurus ataupun kena air. Ya harusnya di sini Honda sebelum membuat rangka ESAP harus riset dulu. Kebiasaan di Indonesia itu orang-orang tidak terlalu ekstra dalam merawat rangka, teman-teman ya. Jadi di sini kan rangka ESAP ini harus ekstra banget merawatnya gitu ya. Nah, selain itu juga di sini produsen Honda harus tahu jika motor di Indonesia itu rentan berpotensi terkena air hujan ataupun juga banjir
air drop. Nah, maka hal-hal seperti ini harus direset dulu oleh produsen Honda agar lebih memperhatikan kualitas rangkanya dan tahan dari segala macam air ya. Yang penting dari air laut aman, dari banjir juga aman. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi pembahasan ini bukan berarti untuk mendiskreditkan produsen Honda, tetapi agar Honda mengevaluasi menjadi lebih baik lagi. Nah, mengenai masalah soal spekulasi yang bermunculan di kalangan konsumen Honda, ini mengatakan bahwa ada dugaan bahwa pembahasan seperti ini tuh menurunkan pamor Honda ataupun ada dugaan untuk menjatuhkan Honda. Tetapi kita balik lagi ya, konsumen Honda, konsumen di sini begitu cerdas, begitu pintar ya. Mereka tidak bisa dibodohi oleh pemberitaan begitu saja, tidak bisa dibodohi oleh video-video yang beredar. Alhasil mereka pun membuktikannya sendiri dengan membongkar rangka Matic yang menggunakan ESAP itu sendiri. Dan alhasil ya jawabannya berbeda-beda. Ada yang aman, ada juga yang karat, dan juga ada yang lain-lainnya. Nah, maka dari sinilah rangka ESAP ini saya yakin bahwa produk rangka ESAP tidak semuanya rusak, dan juga rangka ESAP ini tidak berarti juga tidak ada masalah. Nah, jadi di sini teman-teman ketika ada masalah-masalah dari produsen Honda seperti ini, berita-berita viral seperti ini bisa disaring lagi, karena kita bisa berpikir bagaimana sih caranya memilih ataupun menangkap suatu berita. Apakah ini adalah masalah yang besar bagi konsumen Honda? Tentunya tidak, tetapi kita bisa memilih produk Honda ataupun produk lain dari segi kebutuhan kita ya. Karena dari Honda, Yamaha, Suzuki itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal pilih aja kira-kira kelebihan yang mana dan teknologi yang mana yang menurut kalian itu lebih cocok dengan penggunaan kalian sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini.